Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza dari kelas FPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam Rasulullah periode Madinah tahun 622 sampai 623 Masehi. Periode Madinah merupakan kelanjutan dari periode Makkah. Pada periode Madinah ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Pada periode ini Rasulullah telah mulai membentuk wilayah Madinah menjadi suatu tatanan masyarakat Islam dan dimulailah peradaban Islam yang berpusat di Yathrib, yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Pada periode pertama, yaitu periode Makkah, Rasulullah banyak menerima pertentangan dari masyarakat Makkah, terutama dari suku Quraisy. Mereka tidak menerima ajaran tauhid yang menjadi misi kenabian untuk memperkenalkan ajaran Islam. Bahkan mereka menentang dengan keras dan memberikan ancaman fisik kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan atas pertimbangan situasi sosial yang sangat tidak mendukung misi kenabiannya serta dengan mempertimbangkan kondisi yang lebih kondusif di Madinah, maka Nabi Muhammad beserta para pengikutnya melaksanakan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Beberapa sebab yang membuat Rasulullah dan para pengikutnya pindah ke Madinah antara lain tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dan di Madinah tidaklah seperti yang telah dialaminya ketika berada di Makkah. Kemudian nabi-nabi pada umumnya pun tidak dihormati di negaranya sendiri. Demikian pula halnya dengan Nabi Muhammad yang tidak diterima oleh sebagian besar kaumnya di Mekah. Banyak peristiwa yang terjadi pada tahun pertama kehadiran Rasulullah di Madinah. Tiga langkah penting dan strategis yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid, menjalin ukhuwah, dan menggalang kerukunan. Demikian yang sering diungkapkan oleh para sejarawan. Selain tiga itu, Rasulullah juga mempersiapkan diri dan umat menghadapi gangguan yang dapat menghambat lajunya dakwah, baik yang datang dari kota Madinah maupun dari luar Madinah, khususnya Mekah. Rasulullah memerintahkan dilakukannya sensus penduduk muslim serta memperhatikan khusus terhadap pasar dalam rangka pengembangan ekonomi umat. Di Madinah, piagam Madinah sendiri dijadikan sebagai dasar kesatuan politik. Piagam Madinah ini bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama antara sesama umat dan masyarakat Madinah yang majmuk. Dengan demikian, berdasarkan piagam Madinah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat Madinah, maka Madinah secara otomatis menjadi negara yang berdaulat, di mana Nabi sebagai pendirinya dan Nabi juga dipandang sebagai kepala negara. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negeri Madinah, Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar tersebut antara lain: 1. Mendirikan masjid. Dasar pertama adalah sarana terpenting untuk mewujudkan rasa persaudaraan, yaitu tempat pertemuan. Sarana yang dimaksud adalah masjid, tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah yang juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan untuk berbagai hal seperti belajar mengajar. Yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dasar kedua adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam, yaitu antara kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang masuk Islam dan ikut membantu kaum Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan individu-individu dari golongan Muhajirin dengan golongan Ansor. Di antaranya yaitu Abu Bakar disaudarakan dengan Harits bin Zaid serta Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Dasar yang ketiga adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam di Madinah. Di samping orang-orang Arab, Islam juga masih terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Piagam Madinah merupakan kesepakatan pertama yang ada di Arabia. Sebuah komunitas Muslim dan Yahudi bersatu padu dalam sebuah ikatan sosial. Piagam Madinah bertujuan untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan keharusan etika hubungan dan pembatasan hak dan kewajiban. Bagi setiap individu atau kelompok di Madinah, adanya piagam Madinah ini
mampu mempersatukan penduduk dalam naungan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.